Halo sahabat Kompas TV, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh iya, hari ini saya punya 3 berita terpopuler yang terjadi 4 Juni 2020. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, berita pertama lagi-lagi soal narkoba. Nah, polisi menggerebek sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat dan ternyata ditemukan 402 kg sabu. Polisi juga menangkap 6 pelaku yang diduga terkait dengan jaringan pengedar narkoba skala internasional. Satgas khusus Mabes Polri menangkap 6 orang yang diduga terkait dengan jaringan pengedar narkoba internasional. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan melakukan transaksi melalui jalur Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Dari 6 orang yang ditangkap, salah satunya merupakan kapten kapal. Dari hasil penangkapan, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 402 kg. Adapun sabu seberat 402 kg ini dikemas tersangka dalam bentuk bungkusan berbentuk bola. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus narkoba yang sebelumnya ditangkap di Provinsi Banten. Berita kedua, hari ini merupakan hari terakhir PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana kelanjutannya? Nah, Gubernur Anies Baswedan telah mengumumkan kalau PSBB di Jakarta diperpanjang, namun saat ini memasuki masa transisi menuju new normal. Nah, di masa transisi ini sejumlah tempat umum sudah boleh dibuka, yang tadinya ditutup saat ini sudah dibuka. Tapi ingat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masa transisi di Jakarta akan dievaluasi pada akhir Juni seiring dibolehkannya sejumlah kegiatan di area publik secara bertahap. Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyatakan, meski ada pelonggaran, warga diminta tetap mematuhi aturan PSBB, di antaranya kewajiban memakai masker dan mencuci tangan. Tidak menutup kemungkinan kegiatan akan dihentikan kembali jika penerapan protokol kesehatan ini diabaikan dan kasus corona semakin meningkat. Sekarang kita masuk fase transisi. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Nah, sahabat Kompas TV, masuk ke berita ketiga mengenai informasi update COVID-19 di seluruh dunia dan di Indonesia. COVID-19 saat ini sudah menjangkiti 213 negara, di mana kasus positif coronanya mencapai 6.600.196 orang. Dan total yang meninggal dunia saat ini ada 388.447 orang, dan yang sudah sembuh ada 3.190.974. Jika kita melihat dari data di seluruh dunia ini, maka total yang sembuh hampir setengahnya dari yang sudah terpapar corona. Dan kemudian jika kita melihat kasus corona di Indonesia saat ini per hari Kamis ya, 4 Juni 2020 terdapat penambahan kasus sebanyak 585, sehingga total kumulatif saat ini sebanyak 28.818 orang ya yang sudah terpapar corona. Nah, ini jika kita melihat angkanya hampir mencapai 29.000 orang. Nah, saat ini yang dirawat sebanyak 18.205 dan yang meninggal dunia ada 1.721 orang dan yang sudah sembuh ada 8.892 orang. Nah, jika kita melihat saat ini di sejumlah wilayah ini terdapat penambahan kasus yang berbeda-beda. Jika di Surabaya semakin meningkat, tapi di DKI Jakarta saat ini
penambahan kasusnya dikabarkan semakin menurun. Dan tadi juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengabarkan jika saat ini DKI Jakarta sudah masuk ke dalam masa transisi PSBB-nya. Nah, karena di sejumlah wilayah tentunya sudah menerapkan PSBB, maka dibutuhkan kesadaran dari warganya, termasuk kita semua, untuk terus konsisten menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Jangan lupa ya, like, comment, and share. Saya Jani, pamit undur diri dulu.